Ada dugaan bahwa yang melakukan pernyataan ini tersebut bukan anak DPR, melainkan orang lain yang di luar dari anggota DPR ini sendiri. Salam keadilan. Kembali lagi bersama saya Bang Edi Kriminal dalam liputan khusus Hukrim RD TV. Kali ini kita akan membedah sebuah skandal yang mengocok perut sekaligus menyayat hati nurani rakyat di Bumi Kenari, Kabupaten Alor. Sebuah judul besar kami sematkan, skandal SPPD fiktif. Saat integritas hanya jadi pepesan kosong di bawah bayang-bayang sanksi SP1. Pemirsa, mari kita buka lembaran ini dengan mendengarkan kembali orasi manis dari Ketua Umum DPP Partai Perindo. Beliau dengan gagah berani menyatakan bahwa energi baru Indonesia lahir dari pemimpin berintegritas, kebijakan berkualitas agar rakyat naik kelas. Dan malam hari ini saya menegaskan, transparansi adalah standar minimum politik yang sehat, dan untuk pertama kalinya Perindo meluncurkan laporan publik kinerja DPRD Perindo di seluruh Indonesia. Kinerja kader Partai Perindo kita akan buka kepada publik. Apa yang sudah dicapai kita akan sampaikan, apa yang perlu diperbaiki kita akui dan kita perbaiki, karena politik yang meminta kepercayaan rakyat harus siap diperiksa oleh rakyat. Nah, saudara-saudara, tentu untuk menjawab tantangan zaman ini kita tidak bisa memakai cara yang kemarin. Kita membutuhkan cara kerja zaman ini dan mindset masa depan. Itulah sebabnya Rakernas 2025 ini Perindo menegaskan 4 agenda besar. Pertama adalah Perindo Leadership untuk melahirkan pemimpin masa depan di era perubahan yang penuh dengan tantangan. Kedua adalah Perindopreneur untuk menguatkan pekerja dan UMKM naik kelas agar kemajuan digital di Indonesia bisa dirasakan di rumah-rumah warga. Ketiga adalah Perindo turun tangan untuk memastikan pelayanan dasar dan advokasi bagi kelompok rentan, karena kemajuan artinya tidak boleh ada yang tertinggal. Keempat adalah Perindo Tech, yaitu transparansi kinerja dan kebijakan serta aspirasi publik berbasis teknologi, karena politik harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan 4 agenda ini tentu punya satu tujuan yang sama, yaitu rakyat harus menang menghadapi masa depan. Dan Perindo percaya bahwa semua itu harus dimulai dari partai politik yang berani bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas, kebijakan yang berkualitas untuk rakyat naik kelas. Yaitu transparansi kinerja dan kebijakan serta aspirasi publik berbasis teknologi, karena politik harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan 4 agenda ini tentu punya satu tujuan yang sama, yaitu rakyat harus menang menghadapi masa depan. Dan Perindo percaya bahwa semua itu harus dimulai dari partai politik yang berani bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas, kebijakan yang berkualitas untuk rakyat naik kelas. Sebuah jargon yang sangat indah di telinga, seolah-olah korupsi akan habis dibabat habis oleh pedang integritas mereka. Tapi apakah kenyataan di lapangan seindah kata-kata di atas panggung? Mari kita telusuri. Integritas menurut bahasa Indonesia yang benar adalah kesatuan antara ucapan dan perbuatan. Tapi di Alor, integritas nampaknya sedang sakit kaki. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Anti Korupsi Kabupaten Alor di bawah komando Boba Alan turun ke jalan, mereka tidak sedang mencari sensasi. Pada Senin 26 Januari 2026, mereka mendatangi kantor Kejari Alor untuk menuntut keadilan atas dugaan korupsi SPPD fiktif yang melibatkan oknum wakil rakyat. Tak berhenti di situ, massa kemudian bergeser ke gedung DPRD Kabupaten Alor.
Suasana memanas, asap hitam mengepul dari ban yang dibakar sebagai simbol matinya nurani di gedung rakyat tersebut. Gejolak tak terhindarkan. Pemirsa, mari kita simak sejenak potongan aksi mereka. SPBD apa fiktif yang kemudian dilakukan oleh oknum-oknum DPR yang telah kami di Aliansi Anti Korupsi melakukan laporan, tetapi sampai detik hari ini belum ada tindak lanjuti. Maka kami tegaskan untuk bagaimana umpama kakak adik yang kemudian ada di Kejaksaan Negeri Alor ini kemudian segera mengambil langkah tegas untuk bagaimana orang-orang ini harus dipanggil dan diperiksa. Untuk itu perlu disampaikan juga kepada pihak Kejaksaan Negeri Kalabari bahwasanya melihat hal yang menyangkut dengan SPBD ini sudah terjadi berulang kali. Namun langkah yang kemudian diambil dari Kejaksaan Negeri Kalabari ini belum ada sama sekali. Ya, maksudnya laporan kasih ultimatum waktu begitu. Kira-kira terhitung dari hari ini ya, kita demonstrasi begitu. Kira-kira tindak lanjuti dari laporan yang ada ini, laporan ke deadline waktu kapan sampai kapan, supaya kita bisa dapat hasil yang konkret gitu. Sehingga ini demonstrasi ini jangan mubasir gitu kan, jangan hanya kita beri matahari dingin nanti tidak dapat hasil. Jadi laporan kasih dia ultimatum waktu gitu. Tidak ada yang mubasir apa? Ya. Karena surat ini kan sudah masuk ke kita tidak bisa jalan dua-dua bersama ini. Ya. Kita harus berkoordinasi ke yang supaya pemeriksaannya tidak jalan lewat api. Karena ini mekanisme api. Kalau kita sudah bersoal ke api, maka kita ikuti mekanisme api. Kalau kita pas proaktif ke api juga memantau. Jadi seperti apa tidak boleh. Karena kalau di api dia masih pemeriksaan secara dari administratif dulu. Mengenai nanti kan ada diberikan kesempatan apa untuk si pelapor ini melakukan verifikasi atau apa. Seperti itu. Kalau hanya berkata-kata, maka si burung beo pun bisa. Yang rakyat ingin melihat fakta, integritas bukan mimpi gritas, tentang kebijakan berkualitas, bukan tolerasi korupsi, tentang rakyat naik kelas, bukan rakyat turun kelas. Ini berbahaya. Jadi untuk teman-teman semua, jangan berkomunikasi dengan raya, jangan tidak diri, jangan berkomunikasi dengan raya dan diri, karena pergerakan dengan ini akan memberikan jadi terhadap sebuah yang nanti akan dibentukkan kita dari dua kepala. Begitu saya harap teman-teman berkomunikasi agar tidak terprovokasi oleh orang lain. Apa yang boleh memprovokasi kita adalah itu bagian dari dunia. Maka teman-teman, Bapak sekalian, ini dia tidak pakai game DPR, dia tidak pakai dia tidak pakai game DPR. Ini barang ini ada di jauh ini. Bapak mau coba kira-kira berapa meter ini api dengan itu. Dan potensi berapa besar berpotensi kemudian enggak. Jangan kemudian ada tindakan-tindakan represif yang kemudian dilakukan oleh aparat. Bahwa tidak boleh terjadi. Oke, baik. Kalau kemudian ada yang dimaksud, kalau kemudian kita tidak ada ditanggung sebagai mahasiswa. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau saya tindakan kelompok itu adalah bagian dari aktivitas demonstrasi. Itu harus kita pahami bersama, sehingga tidak merugikan masyarakat juga. Ini bagaimana bagian daripada kepemimpinan kita terhadap ini. Untuk kekeliruan kami sebagai mahasiswa yang kemudian setiap kali bisa aspirasi dari masyarakat yang diberikan dari yang lain.
Sehingga kemudian jangan kemudian ada kondisi di antara kita yang saling membina dalam satu hukum dengan agama terus dimakan saja amal ma'ruf nahi munkar tegakkan kebenaran. Maka tidak ada tindakan represi yang dilakukan oleh aparat keamanan itu adalah tindakan-tindakan biadab yang melecehkan demokrasi di daerah ini. Oke, ini maksudnya apa? Ini teman-teman kepolisian tolong bangun dulu, kami di Kota Palu saja. Ini bukan tindakan yang dilakukan sekarang, tidak boleh begitu, tidak boleh. Baik, ini dia berapa meter daripada tempat kami. Lanjut. Oke, baik. Karena sudah demikian ya. Saya harap kalau teman-teman dari teman-teman dari APBD segera hadirkan orang-orang yang akan tahu. Segera hadirkan orang yang berdoa. Segera hadirkan. Tidak boleh orang berdoa. Cepat sampai yang ini malam. Cepat. Suruh minum itu. Orang yang berdoa. Orang yang ini. Harusnya berani, jangan tutup mata soal pelanggaran. Bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian nama Janji tinggal janji. Tanggal 29 Januari, masa kembali datang menagih janji. Badan kehormatan, namun apa yang ditemukan? Gedung megah itu kosong melompong. Konfirmasinya, semua anggota dewan sedang giat di luar. Luar biasa. Untungnya ada satu anggota badan kehormatan yang akhirnya berani menemui masa. Mari kita simak apa dalih mereka kali ini. Bahwa ketua badan kehormatan yang saya terangkan hari ini, saya mau sampaikan begini, bahwa ini badan ketua badan kehormatan dilakukan dalam menganggap dengan cara ketua yang terlaku dengan teman-teman sekali bahwa sudah sampaikan itu yang akan dilengkapi ya sudah disampaikan apakah mungkin berada sehingga saya menyarankan untuk memperhatikan terus dari ketua badan kehormatan ada orang yang sama dengan tidak sebagai apa justru apa sedikit dan yang terjadi kepolisian dari bawah. Tapi determinasi dari awal juga satunya yang hanya kami saya bisa hitung bahwa di luar ini orang-orang semua ini saya terima. Kalau misalkan bapak itu kami berarti selesai orang itu saya sering lihat bapak selalu menyampaikan keinginan info umum tapi hari ini bapak bisa dikuasai dan di dewan saya mau sampaikan yang kedua adalah kami tidak mau tahu bapak harus terus sama lagi laporan ini. Jadi di diskusi tapi di DPR dibilang kalau tidak bapak harus terus. Kami tadi sudah begitu. Tapi sudah mengatakan bahwa di pasal 2 video DPR wajib meneruskan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Kalau misalnya tidak ada dalam perbuatan harus tadi. Ini nggak pernah terjadi. Kalaupun tidak diskusi ini kan pernyataan bapak tadi saya dapatkan informasi bahwa belum ada belum kami di China. Saya minta tentang ini apa dengan ini apa aliansi itu. Jadi kalau misalkan ini ada penelitian dari ini, apa orang ini semua harus dari apa di China semua. Di lemas ex officio atau dari apa orang di China semua. Kami tahu ini dan kami lama di dunia ini. Sementara yang ikut organisasi dalam dewan kami tahu. Makanya mungkin saja saya memahami yang apa Gunawan ini orang Matre, kemudian ada Pak saya juga ini. Tapi dalam juga ini apa itu kami kan harus hati-hati dan memahami seperti yang ketiga adalah saya sayangkan juga bahwa pada kehormatan tidak menyiapkan suatu pernyataan, suatu laporan yang seolah-olah ini menyertai nama lembaga sertifikat kan begitu. Saya menduga bahwa ada permainan di belakang, ada permainan adalah Pak yang sebagai ketua badan kehormatan ya jadi siapa yang kami juga dia menjawab administrasi titik waktu itu. Jadi kami hanya mau menyampaikan hal ini karena bapak tidak hadir gitu kan sebenarnya bapak datang dengan
kami ke rumah. Maka tadi kami bentuk dengan kepolisian, kami sayangkan sekali. Hanya kalau bapak mereka, ya toh, hanya kalau bapak mereka, kami bentuk dengan kepolisian. Bapak tahu yang perjalanan dia sih, jadi bisa berjalan dengan kepolisian lagi, jadi bisa. Satu kali jalan saja itu mungkin 2 kali lipat dari yang kepolisian jadi kan. Tapi itu kita bentuk dengan bapak. Begitu, kasihan sekali. Setiap kali kalau kita ada apa kami bentuk dengan bapak, kasihan itu. Bapak bisa tidak sama dengan bapak mereka, supaya bapak belum mewah di sini. Fokus saja di biasa mereka di kapital sama bisa. Kalau sampai di sini sama dengan kita waktu yang gimana bapak mereka mau. Hanya cuma mereka ini. Kalau barang keluar, kita nggak mewah satu ini DPR. Begitu. Gimana? Barang keluar lagi menjadi bapak dilakukan. Begitu. Apa kalau harus begini apa itu? Silahkan kita diskusi soal apa pimpinan sama bapak. Kita lanjut. Apa boleh buat itu? Kalau bapak juga pimpinan, karena dalam struktur organisasi kedewanan itu mungkin ketua itu dan bapak mereka saling menghormati. Progres dari kemarin kita lihat jelas. Ketika kita menindaklanjuti suatu persoalan, suatu masalah dalam orang menentukan. Jangan samakan masalah ini dengan masalah yang kemarin orang bukan dari tempat lain di gedung DPR itu. Jangan samakan. Ini daerah dikorupsi, dimakan, dititipkan ini administrasinya. Apakah mereka sudah dengar belum dari ini bangsa? Tidak, ini karena saya diminta perlu apa namanya menyampaikan jangan menjadi keluar. Ya, ini saya mau fokus saya ini masalah yang sama, makanya saya ambil di luar. Sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan. Mereka sudah menindakkan kita. Karena kami tidak mau ini tunggu di sosial. Kami tidak mau itu. Kami boleh masuk ke kantor. Sama dengan ini ada sedikitnya sama dengan ada yang tertutup juga. Kalau enggak, yang bertani mulai dari tanggal 8 Desember. Begitu. Mulai dari tanggal 8 Desember. Kalau misalkan ini apa yang ingatkan rumusnya berarti dia sudah mau kirim. Bapak mereka tidak akan laporan. Makanya kami sayangkan sekali. Dan kami datang ini juga, ini bukan mengatasnamakan kepentingan kami. Tapi ini merupakan bagian daripada menegur anggota DPR yang selalu bikin masalah, bikin orang di lembaga dari DPR ini. Itu supaya kami datang ini yang tidak berseteru dengan bagian-bagian persidangan. Begitu. Maka ini mereka, bapak mereka dari hadap, pakai hadap kami untuk pakai bukti kami. Saya lihat ini ustaz besar semua yang ada di DPR ini. Majelis besar semua ini. Tapi itu yang lahannya tidak betul semua. Ini bukan karena bapak mereka adalah SDB. Kasihan sekali. Jadi Pak Kos bela kepada Kementerian Polri kita maksudkan. Bapak harus menyepakati apapun persoalan yang kita mau. Ini saja yang kami sampaikan. Karena Bapak ini jarang sekali, bahkan terlalu penting sekali. Makanya kami tidak bisa jumpa Bapak. Hari ini kita harus terima kasih teman-teman kepolisian sudah memfasilitasikan kami. Terima kasih karena kami sudah beraudiensi Bapak dan kita hari ini akan bahas membahas mungkin sedikit saja Pak. Pernyataan sikap hukum aliansi anti korupsi Kabupaten Alor tentang pengawasan penanganan dugaan tindak pidana korupsi, surat perintah penjalan dinas SPPD fiktif dan penjalan tindak pidana. Kami yang bertanda tangan di bawah ini aliansi anti korupsi Kabupaten Alor dalam kedudukan sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ini menyampaikan pernyataan sikap informal sebagai berikut. 1. Dasar dan ketentuan hukum bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah serta penegakan hukum, termasuk dengan menyampaikan laporan pendapat dan sikap hukum kepada aparat pengawas internal pemerintah dan aparat penegak hukum. Bahwa aliansi anti korupsi Kabupaten Alor merupakan elemen masyarakat yang secara aktif menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih. Fakta dan konteks bahwa berdasarkan hasil investigasi, penelusuran data serta informasi yang diperoleh dari sumber-sumber terbuka, terdapat dugaan penyimpangan penggunaan surat perintah
dinas atau SPPD oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Alor pada pelaksanaan tugas bulan November 2025. 2. Bahwa dugaan penyimpangan tersebut meliputi pencairan dana SPPD senilai Rp19.731.000. Dugaan tidak dilaksanakannya perjalanan dinas secara fisik oleh pihak yang tercantum dalam surat tugas. Dugaan keterlibatan pihak lain yang tidak memiliki kewenangan formal dalam pelaksanaan kegiatan yang dimaksud. 3. Bahwa atas dasar fakta tersebut, pada tanggal 26 Januari 2026, Aliansi Anti Korupsi Kabupaten Alor telah menyampaikan laporan pengaduan resmi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Alor dengan nomor surat 005-A-Alor-LP-1-2026 yang dilengkapi dengan dokumen pendukung dan bukti awal. 3. Sikap hukum. Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Memandang bahwa dugaan perbuatan dimaksud patut diuji secara hukum, khususnya terkait memenuhi unsur yang pertama, tindakan pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua, penyataan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 KUHP. 3. Pembantuan pembuatan jahat dan atau penyertangan proses hukum sebagaimana diatur dalam pasal 15 dan pasal 21 Undang-Undang Tipikor. 2. Menilai bahwa setiap pihak yang diduga mengetahui, membiarkan, memfasilitasi atau memberikan pembenaran terhadap perbuatan tersebut perlu dimintai keterangan dalam proses penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Menegaskan bahwa pernyataan sikap ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan kesalahan orang, melainkan sebagai bentuk dorongan agar aparat penegak hukum dan aparat pengawas internal pemerintah melakukan pemeriksaan secara objektif, profesional dan independen. Harapan dan permintaan kepada Kejaksaan Negeri Alor, kami berharap kemarin kami sudah sampaikan maksudnya kepada DPRD, kepada pimpinan DPRD Kabupaten Alor segera mendorong dan mendomani ketentuan tata tertib DPRD Kabupaten Alor nomor 1 tahun 2024 untuk segera meminta Badan Kehormatan menggelar sidang etik bagi kedua orang terlapor yang dilaporkan sebelumnya oleh media hukum RTTV dan tidak terus-terus mengulur waktu. Yang kedua, merekomendasikan pergantian masa waktu atau PAW terhadap oknum yang diduga mencoreng marwah lembaga DPRD dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sebab kedua terlapor telah mencoreng nama baik dan marwah lembaga Dewan yang terhormat. Penutup, demikian pernyataan sikap hukum formal ini kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan dapat dijadikan dokumen pendukung aksi kelembagaan dalam rangka pembahasan dan penegakan hukum. Kami menyatakan kesiapan untuk memberikan keterangan sama apabila diperlukan sesuai dengan hukum yang baik. Beberapa Januari 2026, hormat kami Aliansi Anti Korupsi Al-Madani Kenau. Baik, demikian pernyataan sikap yang kemudian dinyatakan. Belum. Karena kemudian kemarin Bapak kami belum beraudiens sehingga penuntutan kami diserahkan. Penuntutan ini beserta pernyataan sikap ini kami sampaikan. Manakala kita sudah dulu beraudiensi, menyerahkan sebuah konklusi, baru kemudian pernyataan sikap ini kami berikan kepada Bapak sebagai kepada Ketua pada Kehormatan untuk kemudian ditindaklanjuti. Kira-kira begitu. Siap. Terima kasih atas yang disampaikan. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa kalau itu dianggap bahwa bisa menjadi sebuah aduan, maka silakan. Itu sudah pengaduan. Ya, surat kamu sudah di staf di bagian ini sudah masuk ke tanggal 23. Ya. Kenapa saya hanya begini dan saya sampai hari ini belum mendapatkan informasi dari pimpinan. Tidak ada unsur akal-akal di sini. Ya begini Pak, di bagian umum belum, di bagian umum belum dijelaskan belum. Itu yang saya sampaikan dulu. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena sampai hari ini pengaduan Bapak itu belum disampaikan ke saya melalui lisan ataupun tulisan. Biasanya kalau belum ada laporan secara tertulis bisa disampaikan secara tulis, tapi hari ini unsur pimpinan menyampaikan itu kepada saya, makanya saya sampaikan itu. Begitu. Itu hanya sekedar untuk mengetahui saja. Jadi begini Pak, kami juga sudah bikin laporan di Jaksa, sudah bikin ini laporan juga di Alhamdulillah, kejaksaan itu dari itu mulai tidak sampai tujuan mereka lah bersuara juga kita sudah itu mencek saya kan ya wakil
Apa yang kita sehingga memang tidak cek, kami tidak tahu. Kalau misalkan badan kehormatan harus kita telusuri juga, telusuri kali ini. Artinya bahwa secepat mungkin ada di dalam bisa, ada di dalam bisa terhadap si oknum ini, begitu. Supaya harus ini periksa dia, kalau harusnya juga untuk bagaimana juga harus periksa dia. Tapi memang anaknya bakal lagi, gitu. Tapi harus hal yang dimulai untuk masalah ini, jangan menyolidkan kepentingan politik. Apabila dahulu untuk bagaimana masalah, gitu. Dan kami tidak mau apa, kami tidak mau kami agendakan untuk aksi sampai sana. Kalau misalkan dalam waktu sesegera-segeranya itu ini kami kan dengan yakin kami semua yang mau untuk turun yang sekian kami, gitu. Untuk bertemu apa? Gitu. Mungkin itu. Oke. Sudah. Ya, saya mungkin pertemuan kita hari ini cukup dan apa yang sudah disampaikan kepada kami akan sudah baru nanti disampaikan kembali kepada kita ini apa bagaimana bahwa kita sempat kami pahami bahwa itu berarti ada di sana. Ini bahan rumah yang menerima laporan sesuai dengan apa? Oke. Karena itu ada apa dulu dari kami? Ada apa dulu dari kami? Bapak dulu dari kami. Ini saya bisa dipakai berapa kali sekian kali. Ya, ini suatu masalah. Kami tidak mau dari jadi segera teknologi secara lisan periksa atau periksa dia itu kewenangan lapor. Dan ada lagi ibu yang bagaimana sebenarnya lapor yang panggil bisa mungkin saja bisa. Terima kasih. Saya sudah baik bisa agak berdiri sedikit. Untuk teman-teman sebagian sudah saya tidak ada bisa. Untuk teman-teman sebagian saya mau di video. Perjuangan kita tidak ada di sini, tetapi ini merupakan bentuk komitmen bahwa kita akan terus mengawal kegiatan korupsi yang kemudian diduga telah dilakukan oleh oknum Dewan Perwakilan Rakyat sendiri. Oleh karena itu, setelah proses panjang ini, setelah kemarahan panjang ini, jangan pernah biarkan perjuangan nyawa dengan hasilnya. Maka izinkan aku menggenggam tanganmu sekalian, menelusuri terjadi dan juang para pecinta. Karena esok tuanku, esok temanku, engkau ini adalah ahli yang jika barat akan melahirkan bomba revolusi di masa depan. Terus tasbihkan suara-suara cinta ini, terus gimana tas pecinta ini di atas parlemen jalan, sehingga begitu kebenaran itu menggema di dunia ini, sehingga Allah itu bersih dari praktek korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Bila kamu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Allah. Terima kasih kesahannya. Mungkin itu saja ya hasil pertemuan kita hari ini. Nanti ingin mendapatkan informasi dari pihak sekretariat atau apa yang perlu dilengkapi. Kami siap mau kerja. Kami siap. Nomornya sudah ada. Nanti belum. Nah, nanti kasih apa yang perlu ada penambah nanti. Jadi mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, pemimpin umum kami Eli Makalmai tidak tinggal diam. Beliau langsung menyambangi markas besar DPP Perindo di Jakarta dan bertemu dengan Ketua Bidang Legislasi dan Pemerintahan Gardian Muhammad. Dan inilah hasil pertemuan yang membuat dahi kita berkerut. Pertama, terkait dugaan perampasan motor warga atas nama Saddam Hussein Ahmad Moka, katanya sudah selesai secara kekeluargaan. Bahkan ada tanda tangan berita acara penyelesaiannya. Namun terkait hal ini, penting kami dalami lagi melalui konfirmasi kepada Saddam Hussein Ahmad Moka selaku korban. Pasalnya, jika sudah berdamai, maka sejatinya Saddam Hussein Ahmad Moka tak perlu melaporkan 2 kali ke DPP Partai Perindo secara berturut. Ini ada apa dengan DPW Perindo NTT? Keterangan ini patut dipertanyakan, sebab konfirmasi kami sebelumnya pun tak digubris DPW Perindo NTT, baik itu ketua maupun sekretaris. Sementara itu, bendahara DPW Perindo NTT pun hanya formalitas menanggapi kami tanpa memberikan keterangan yang kami minta. Kedua, soal oknum Arifin Salo yang tetap mengambil uang SPPD padahal tidak berangkat ke Jakarta. Dalihnya adalah sakit kaki karena kecelakaan. Ketiga, uang tersebut katanya akan dikembalikan dan sanksinya hanya sanksi bertahap, SP1, SP2, dan SP3.
Wah, 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 pemirsa, ini luar biasa. Di saat rakyat kecil mencuri untuk makan langsung dibui. Di sini ada dugaan manipulasi dana negara belasan juta rupiah, tapi sanksinya dicicil seperti cicilan motor. Apakah ini yang disebut integritas? Bukankah pasal 4 Undang-Undang Tipikor jelas mengamanatkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus dipidananya pelaku? Pasalnya, perbuatan pidana mencuri uang rakyat itu telah terlanjur dilakukan. Lantas, inikah yang patut disebut integritas? Bukankah integritas itu mencakup berbagai nilai inti seperti jujur, tanggung jawab, dan disiplin, yang kemudian diperluas menjadi 9 nilai utama, yakni jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil, yang merupakan fondasi penting untuk membangun karakter kuat dan mencegah korupsi, serta tercermin dalam keselarasan antara perkataan dan tindakan. Wah, 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 pemirsa, ini sepertinya DPP Perindo penting mengkaji khusus makna integritas agar integritas tak sekedar kata, tapi benar-benar diterapkan pada kadernya yang berlaku koruptif dan patut dikata tak berintegritas ini. Terkait isi pertemuan antara pemimpin umum media ini dengan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Legislasi dan Pemerintahan akan kami kemas dan sajikan terpisah pada kesempatan berikut. Sekarang, mari kita bandingkan dengan tetangga sebelah. Melansir dari berbagai media seperti Victory News dan Metro Alor, kita punya jurisprudensi nyata. Beberapa tahun lalu DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tanpa perlu didemo berjilid-jilid, langsung melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggotanya Doni Mui. Mengapa? Karena PSI menjaga marwah partai tanpa banyak retorika. Mereka tidak butuh pidato panjang tentang integritas. Mereka menunjukkannya dengan tindakan tegas. Jadi pertanyaannya untuk DPP Perindo, apakah jargon rakyat naik kelas itu termasuk membiarkan kader yang diduga korupsi tetap duduk manis di kursi empuk dengan sanksi administratif yang lemah? Kami di RDTV akan terus mengawal kasus ini hingga ke meja hijau. Karena bagi kami, kritis itu wajib, objektif itu harga mati, dan tajam itu karakter Bang Edi. Saya Bang Edi Kriminal, sampai jumpa di liputan berikutnya. Merdeka. Perindo percaya bahwa semua itu harus dimulai dari partai politik yang berani bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas, kebijakan yang berkualitas untuk rakyat naik kelas. Kalau hanya berkata-kata, maka si burung beo pun bisa. Yang rakyat ingin melihat fakta.